Dani akhirnya mengikhlaskan Saleha dan Nando menikah. Dan demi Azam, dia berjanji akan menjaga pernikahan Saleha agar tidak ada satupun orang yang mengganggu lancarnya pernikahan tersebut. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Minggu 8 September 2024. Wah, akhirnya ya, setelah drama sana sini tentang kesedihan Saleha yang memang sangat amat takut kalau pernikahan dia tuh akan berjalan dengan kacau, dan di saat dia bahagia akan selalu ada penderitaan yang selalu membuat Saleha itu jadi tidak tenang hatinya. Kemudian bayang-bayang wanita pembawa sial itu tuh selalu berada di pikirannya Saleha sampai dia jadi tidak tenang. Kemudian nangis terus-terusan sekarang di saat harusnya dia bahagia untuk mempersiapkan pernikahan dia. Namun nyatanya Tuhan memang memberikan kebahagiaan yang luar biasa pada Saleha. Karena pada akhirnya di saat Dani yang memang kita kira benar-benar troublemaker yang sesungguhnya juga ya guys ya, di saat wanita-wanita nenek lampir yang selalu membuat hidup Saleha jadi menderita, membuat hidup Nando juga sengsara. Tapi kita juga sangat amat takut dengan sifat dari Dani, karena Dani ini tiba-tiba berlaku buruk, kemudian dia tiba-tiba mencintai Saleha dan malah berusaha untuk mengejar cintanya Saleha, padahal dia sudah membaca sendiri nih buku hariannya Azam, di mana Azam itu ternyata di permintaan terakhirnya, di doa terakhirnya sebelum dia meninggal dunia, yang dia inginkan hanyalah satu. Dia ingin melihat Saleha bisa bahagia dengan lelaki yang dia cintai dan lelaki yang mencintai dia. Dan setelah Dani melakukan kesalahan besar, mencari-cari kesalahan Nando, kemudian berusaha untuk membongkar kejahatan Nando, dan pada akhirnya dia juga tahu kalau ternyata Nando melakukan itu semua memang karena ada alasan yang jelas, tapi dia tidak mau untuk mendengarkan pernyataan dari Nando, dan ya tidak mau memberikan kesempatan agar Nando ini memberikan penjelasan yang lebih bisa dimengerti. Tapi pada akhirnya Bu Sukma lagi yang turun tangan, karena memang Bu Sukma adalah seorang ibu yang sangat amat bijak juga ya guys ya. Untung saja yang membaca buku hariannya Azam itu tidak hanya Dani, karena kalau hanya Dani ya tentu kejahatan dan perbuatan Nando di masa lalu tentang penculikan Saleha tersebut akan terbongkar dan membuat Saleha akhirnya ya firasat dia jadi benar di saat dia ingin bahagia, namun nyatanya selalu aja ada kesedihan yang datang untuk menghampiri Saleha. Dan ya cap Saleha sebagai wanita sial yang sudah dikatakan oleh Rianti itu pasti akan terngiang terus-terusan di pikirannya Saleha. Namun di saat Ibu Sukma tahu apa yang sudah dilakukan oleh Dani terhadap Nando, kemudian Dani juga marah-marah sama Nando dan tidak memberikan Nando kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Akhirnya Bu Sukma lah yang harus memberikan pelajaran kepada Dani. Dia mengatakan kalau dia juga membaca buku hariannya Azam dan dia adalah ibunya Azam. Tentu walaupun mereka tidak pernah bertemu setelah Azam waktu itu diculik, tapi Ibu Sukma ini sangat amat mengerti dengan permintaan Azam yang ingin melihat Saleha untuk bisa bahagia dengan lelaki yang dia cintai, dan Nando adalah lelaki tersebut, karena Nando pun juga mencintai Saleha banget. Walaupun kesalahan Nando di masa lalu memang sangat amat fatal dan pasti akan membuat Saleha kecewa, tapi setidaknya pernikahan Saleha dan Nando ini jangan sampai ada yang mengganggu ya guys ya.
Karena memang pernikahan ini adalah pernikahan yang sangat amat dinanti-nantikan. Tentu kita tidak ingin melihat Saleha dan Nando ini pernikahannya jadi tidak bisa bahagia, karena walau bagaimanapun pernikahan Saleha dan Nando adalah pernikahan yang sangat amat kita tunggu-tunggu dari awal episode sinetron Saleha ini. Jadi ya mudah-mudahan saja nanti setelah Dani mengetahui doa terakhirnya Azam, yaitu melihat Saleha bisa bahagia dengan lelaki yang dia cintai, ya membuat Dani sadar kalau nyatanya Azam memang tidak seobsesi dia. Walaupun dia tidak bisa mendapatkan cintanya Saleha, setidaknya dia harus melakukan hal-hal yang baiklah untuk Saleha. Ya, seperti dengan menjaga pernikahan Saleha dan Nando nantinya agar tidak diganggu oleh para nenek lampir yang berusaha untuk menggagalkan pernikahan Nando dan Saleha. Dan tentunya setelah ini Dani pun harus meminta maaf juga kepada Nando, walaupun memang Nando masih berhutang kebohongan ya kepada Saleha, yang harusnya dia jujur nih sama Saleha, dia harus membongkar semuanya dan ya harus gentle mengakui kesalahan dia yang waktu itu menculik Saleha. Tapi ya setidaknya di pernikahan dia nanti ya benar-benar harus bahagia dulu lah. Kita melihat senyuman Saleha dan Nando yang sama-sama sumringah, kemudian senyuman dari Pak Rahmat dan Bu Heni juga seperti itu. Dan ya setidaknya sekarang hubungan Nando dan Pak Rahmat pun juga sudah mulai membaik. Nando yang tadinya menyakiti hati Pak Rahmat, kemudian merasa paling benar juga nih atas apa yang terjadi pada dia dan Ferdi, kemudian membuat Pak Rahmat jadi sakit dan ya malah hampir pingsan gara-gara melihat pertengkaran Ferdi dan Nando. Tapi Nando dengan bujukan dari Bu Heni yang memang sangat amat menyejukkan hati, dia akhirnya mau meminta maaf kepada Pak Rahmat kalau dia bersalah, dia terlalu emosi dan memang kepancing banget emosinya gara-gara Ferdi. Dan tentu hal ini membuat Pak Rahmat tuh jadi merasa sangat amat bahagia dan tidak menyangka yang tadinya Nando benar-benar sangat marah kepada dia, tapi tiba-tiba Nando meminta maaf secara tulus kepada Pak Rahmat. Tentu membuat Pak Rahmat tuh ya jadi merasa terharu juga ya guys ya, karena ya dia merasa dihargai sebagai seorang ayah, karena kan memang selama ini dia tidak pernah dihargai oleh Ferdi sebagai seorang ayah. Dan sekarang di saat Nando, anak yang pernah dia tinggalkan, anak yang pernah dia telantarkan, malah meminta maaf kepada dia, ya tentu hal itu sangat amat mengharukan dan tentu tidak akan pernah dilupakan oleh Pak Rahmat seumur hidupnya. Jadi ya bisa dikatakan sekarang hubungan Nando dan Pak Rahmat ya pada akhirnya sudah membaik juga. Pak Rahmat pun juga akan dianggap oleh Nando sebagai ayahnya. Ya walaupun mungkin Pak Rahmat masih belum dipanggil ayah oleh Nando, tapi setidaknya Nando sudah mulai dekat dan membuka diri lah kepada Pak Rahmat. Nah mudah-mudahan saja ini pertanda juga ya guys ya, kalau nanti Nando akan mempertahankan harta dari Pak Rahmat agar tidak diberikan kepada Ferdi dan Siska atas kebohongan-kebohongan mereka selama ini kepada Pak Rahmat, yang membuat Pak Rahmat waktu itu akhirnya tidak bisa kembali kepada Nando dan Bu Heni. Kemudian di sisi lain seperti yang kita tahu kan, kalau Ibu Rianti masih berusaha ya guys ya, sampai nanti Bara mau menerima dia sebagai ibu lagi, dia tetap akan berusaha untuk mengacaukan hidupnya Saleha. Karena ya setiap kesialan yang dia derita selalu saja Saleha yang disalahkan, tanpa berpikir kalau dia itu harus introspeksi diri. Harusnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu tiri, harusnya Ibu Rianti ini sadar diri kalau dia pernah melakukan kesalahan yang fatal terhadap Arini, terhadap Pak Darmawan, dan terhadap Saleha, sehingga memang banyak sekali
pengaruhnya untuk kehidupannya Pak Darmawan dan Saleha, sampai pada akhirnya memang mereka harus terpisahkan selama puluhan tahun lamanya, kemudian baru dipertemukan, tapi dipertemukannya juga dalam keadaan hati yang tidak baik. Pak Darmawan juga selalu marah-marah waktu itu kepada Saleha karena lebih percaya kepada omongannya Rianti daripada kasih sayangnya terhadap anaknya sendiri. Dan sekarang di saat Pak Darmawan sudah berubah, sudah semakin sayang sama Saleha, membuat Pak Darmawan tentunya merasa kalau Saleha ini adalah anak yang harus dan sangat diperhatikan banget perasaannya, kemudian bagaimana kehidupan dia setelah ini benar-benar harus diperhatikan oleh Pak Darmawan. Bahkan Pak Darmawan pun setelah nanti Saleha menikah dengan Nando, dia berjanji akan tetap memfokuskan diri untuk membahagiakan Saleha. Karena sekarang dia ya baru bisa membahagiakan Saleha kalau nanti dia bisa berhasil menikahkan Saleha dengan Nando dan acaranya juga akan berjalan dengan baik dan lancar. Tapi ya apakah nanti pernikahan ini akan berjalan dengan lancar? Ya itu tergantung dari ibu penulisnya juga ya guys ya. Kalau pernikahan Nando dan Saleha tetap dibarengin sama pernikahan Ferdi dan Gania, ya jangan berharap deh ya kalau pernikahannya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau emang ibu penulisnya baik nih sama Saleha dan Nando, nah mudah-mudahan saja mereka bisa menikmati hari pernikahan mereka yang memang sangat amat mereka idam-idamkan. Kemudian perasaan sedih Saleha, perasaan khawatir Saleha selama ini ternyata tidak seperti yang Saleha pikirkan, di mana Saleha berpikir di saat kebahagiaan Saleha pasti akan selalu ada kesedihan yang akan menghampiri dan membuat Saleha jadi tidak enak hati untuk menikah dengan Nando. Tapi pada akhirnya pernikahan tersebut bisa berjalan dengan baik. Dari awal acara pernikahan yaitu ijab kabul sampai pada akhirnya pesta pernikahan Nando dan Saleha tentunya akan berjalan dengan sangat amat lancar dan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ya untuk episode selanjutnya kita hanya berdoa ya guys ya, agar pernikahan Saleha dan Nando ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari arah manapun. Kalau sepertinya dari Dani sih ya nggak akan ada gangguan ya, karena memang kan kita udah tahu kalau Dani sudah mengetahui permintaan Azam itu seperti apa. Dia ingin Saleha bisa bahagia dengan lelaki yang dia cintai dan yang mencintai dia juga. Jadi tidak ada alasan Dani untuk mengacaukan pernikahan Saleha dan Nando. Kemudian ya paling yang bakalan ngacauin acara tersebut ya si nenek-nenek lampir ini dengan berbagai alasan mereka masing-masing. Jadi ya menurut kalian apakah Dani lah yang akan membantu untuk ya mengurungkan niat-niat nenek-nenek lampir ini mengganggu pernikahan Saleha dan Nando? Mudah-mudahan saja ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.